لا إله إلا أنت أنت الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat seiman, dimanapun kalian berada, semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu mendapatkan rahmatnya, karena Dialah Sang Maha Agung, Maha Penolong lagi Maha Pengampun. Amin, Allahumma amin. Di video kali ini, saya ingin membahas mengenai wanita bernama Ani, di mana agamanya dulu memiliki 3 Tuhan. Namun seiring berjalannya waktu, dia pun masuk agama Islam karena memiliki teman lelaki yang sering berkisah tentang Nabi. Dari situlah dia meyakini bahwa agama yang benar yaitu agama Islam. Tanpa berlama-lama lagi, mari simak kisahnya. Di kolom dunia ini sungguh banyak agama yang beredar. Tuhannya pun beragam-ragam. Ada yang menyembah api, matahari, patung, dan masih banyak yang lainnya. Jadi manusia harus pintar-pintar dalam memilih sebuah agama. Dan biasanya seorang itu akan mempertanyakan tentang Tuhannya. Tetapi kadang jawaban dari pemuka agamanya itu tidak masuk akal, seperti yang dialami oleh wanita yang satu ini. Di sebuah kota ada gadis cantik bernama Lina yang mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat setelah mendapatkan bukti bahwa Tuhan itu hanya satu. Karena sebelumnya di agamanya dulu ia percaya kalau Tuhan itu ada 3. Wow, banyak amat sih. Lina menceritakan sebelumnya dia merupakan non-muslim yang sangat taat beribadah. Kemudian menjalin hubungan dengan lelaki beragama Islam yang kini menjadi suaminya. Lina mengenal Islam dari teman lelakinya itu. Temannya banyak menceritakan tentang Islam. Lelaki itu banyak berkisah tentang para nabi, ada orang Islam, dan menceritakan tentang Islam lewat kehidupan sehari-hari. Kata Lina, dari situ saya mulai tertarik. Dia yang menyadarkan dan membuat saya berpikir, selama ini yang saya sembah siapa? Dia bangun logika saya. Saya pikir iya juga ya, kalau Tuhan itu manusia, berarti bisa mati dong. Kalau Tuhan mati, saya bisa jadi Tuhan juga dong. Aku pikir iya juga ya. Hehehehe. Kemudian ia sempat diajak menonton video YouTube Umi Rena yang juga merupakan seorang mualaf. Di video itu, Umi Rena menceritakan alasannya menjadi mualaf. Umi Rena menjadi mualaf setelah membaca surat Al-Ikhlas. Di surat itu dijelaskan kalau Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tiada Tuhan selain Allah. Makanya dari situ, Lina mulai berpikir siapa yang dia sembah. Setelah menonton video itu, Lina tidak pergi lagi ke rumah ibadah agamanya yang dulu. Ada setahun, Lina tidak ke tempat ibadah. Dia hampir mirip dengan ateis dan sempat berpikir Tuhan itu ada atau tidak ada. Kemudian, selama setahun, Lina menjalani hidup dengan tidak mempunyai agama. Lalu Lina berpikir seharusnya tidak bisa begini terus. Sebab jika tidak memiliki agama, artinya tidak ada tujuan hidup selama ini. Dari situlah Lina sering mulai mendengarkan kajian dari YouTube. Berhari-hari Lina mendengarkan ceramah. Akhirnya dia menyimpulkan ternyata adab orang muslim sangatlah baik, ramah, dan penuh kesopanan antar manusia. Menurut Lina, nah ini berarti agama yang benar dan Tuhan telah menunjukkan kepadaku apa yang harus saya ikuti. Beberapa hari sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat, Lina sempat berpikir harus punya tujuan hidup. Dia berpikir agama Islamlah yang harus dia anut. Sebab selama ini di agamanya dulu, kalau dirinya bertanya kepada pemuka agamanya, apa alasannya kenapa Tuhan ada 3. Namun pemuka agama itu tidak memberikan jawaban yang jelas dan pasti. Pemuka agama itu hanya berkata, kamu imani saja karena itu di luar akal manusia. Kamu nggak sanggup untuk memikirnya. Tetapi kalau di agama Islam, ketika Lina bertanya berapa Tuhan, pasti ada jawabannya. Dan jawabannya itu sangat memuaskan, entah itu dari Al-Quran maupun dari hadis. Maka dari itu, Lina berpikir kayaknya ini Islam agama yang benar. Lina juga memiliki sebuah pengalaman. Sempat terbangun di jam 2 malam dan mendengarkan suara azan. Namun saat itu dia belum paham kalau itu tanda hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bertanya kepada suaminya suara apa itu. Namun suaminya tidak memberikan penjelasan apapun. Suaminya hanya senyum saja, dikarenakan suaminya tidak memaksakan Lina untuk masuk agama Islam. Akhirnya pada tahun 2013, Lina resmi menjadi mualaf.
Dia membaca 2 kalimat syahadat di salah satu masjid di Jakarta. Ketika itu Lina sangat kaget karena banyak orang yang menyaksikan waktu Lina ingin mengucapkan syahadat. Ternyata orang-orang itu dari keluarga teman Lina. Kata Lina, Islam begini ya, welcome banget buat yang masuk Islam. Banyak keluarga dari teman yang mendukung. sedangkan dari keluarga Lina sendiri tidak ada yang datang. Akhirnya Lina baca syahadat. Alhamdulillah lancar, dibimbing dan disaksikan oleh bapak dan kakek dari teman saya. Selang kurang lebih dari 2 bulan, Lina baru memberitahukan kepada orang tuanya. Awalnya sang ayah kaget dan marah, sebab ayahnya tidak tahu betul tentang Islam. Sang ayah lalu menyuruh Lina untuk menanyakan kepada keluarga almarhum ibunya. Ternyata mereka menyerahkan keputusan semuanya kepada Lina. Pada saat Lina bilang kepada ayahnya, dia malah kaget karena sang ayah berharap keluarga dari almarhum ibunya dapat melarang Lina untuk berpindah agama. Jadi merasa kayak didukung anaknya untuk masuk agama Islam. Terus ayahnya berkata lagi, Pokoknya kalau kamu tetap di Islam, saya tidak mau anggap kamu anak. mendengar perkataan ayahnya, Lina panik dong. Kemudian Lina menceritakan hal itu kepada temannya tentang respon ayahnya. Teman lelakinya itu akhirnya berencana untuk menikahinya. Akhirnya mereka datang ke rumah ayah Lina di Cirebon. Merasa takut dengan respon ayahnya, namun justru ayahnya sangat baik. Lina sangat tidak menyangka kalau ayahnya itu menerima lamaran dari lelaki muslim itu. Kemudian Lina akhirnya menikah. Kebahagiaan makin lengkap ketika sang ayah akhirnya juga menghadiri acara pernikahan itu. Ayahnya melihat respon keluarga suaminya yang sangat baik, sehingga dia bisa menerima Lina menjadi mualaf dengan lapang dada. Alhamdulillah, sungguh perjalanan yang sangat luar biasa. Pelajaran yang dapat kita petik dari kisah ini, janganlah berhenti untuk mencari jalan kebenaran. Karena di mana ada pertanyaan, pasti ada jawabannya, kecuali hal goib. Seperti yang dialami oleh Lina, dia terus mencari tahu tentang Islam melalui kajian YouTube maupun dari temannya yang beragama Islam. Semoga kisah ini bermanfaat dan dapat dijadikan pelajaran. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Yang benar semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Dan jika ada yang salah atau melenceng, semuanya datang dari saya pribadi tentunya. Sampai ketemu lagi di kisah-kisah selanjutnya di channel Zira Islamiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.